Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fitria Eva, NIM 19104168874, kelas A1 pagi, mata kuliah Manajemen Operasi 2, dosen Adi Mursalin SEMM. Saya akan membacakan ringkasan materi tentang Supply Chain Management. Supply Chain Management. Definisi Supply Chain Management. Supply chain management atau manajemen rantai pasok merupakan bagian yang sangat penting pada sebuah perusahaan. SCM yang baik mengidentifikasikan daya saing perusahaan yang tinggi dan berkualitas. Supply chain management sendiri didefinisikan sebagai kegiatan yang meliputi koordinasi, penjadwalan dan pengendalian terhadap penggandaan produksi, penyediaan ataupun pengiriman produk atau jasa kepada konsumen. Pengelolaan dan pengendalian supply chain management mencakup material atau bahan mentah, pembayaran, informasi dari pemasok ke produsen, dan dari pedagang grosir ke konsumen. Cakupan manajemen rantai pasok juga mencapai administrasi harian, operasi, dan juga logistik perusahaan. Manajemen rantai pasokan merupakan hal yang sangat kompleks, terlebih apabila diaplikasikan pada perusahaan besar. Akan tetapi, jika sistem ini diberlakukan dengan baik, maka perusahaan bisa beroperasi dengan lebih efektif dan efisien. Agar proses rantai pasokan bisa berjalan dengan lancar, maka 3 komponen dalam manajemen rantai pasok juga harus berlangsung dengan baik. 3 komponen manajemen rantai pasok yang dimaksud yakni: yang pertama, upstream supply chain management adalah proses di mana perusahaan mendapat pasokan dari luar perusahaan berupa bahan baku untuk melakukan produksi. Yang kedua, internal supply chain management adalah tahap selanjutnya di mana bahan baku yang telah diterima lalu diproses dan diproduksi menjadi bahan jadi. Yang ketiga, down system supply chain management merupakan proses pendistribusian produk yang telah jadi kepada konsumen melalui distributor. Fungsi supply chain management. Dalam sebuah perusahaan, manajemen rantai pasok memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting yang berhubungan dengan pengoperasian sebuah perusahaan. Fungsi manajemen rantai pasok yang pertama yakni fungsi fisik yang berupa mengubah bahan baku menjadi bahan jadi untuk keperluan konsumen. Fungsi manajemen rantai pasok ini berkaitan erat dengan berbagai macam biaya fisik seperti biaya pembelian bahan baku, biaya penyimpanan, biaya transportasi, dan sebagainya. Manajemen rantai pasokan juga berfungsi sebagai mediasi pasar, di mana menghubungkan perusahaan dengan distributor yang mendistribusikan produk. Terakhir, chain supply management berfungsi untuk memastikan dan mengatur pembiayaan terkait survei pasar, perencanaan produk, dan biaya lainnya di luar pembiayaan fisik. Proses tahap chain supply management. Tahap-tahap tersebut antara lain: yang pertama, customer. Tahap pertama yang memulai manajemen rantai pasok berasal dari konsumen atau customer. Pada tahap ini, customer mengajukan pesanan atau order suatu produk yang ditawarkan oleh pihak produsen. Saat melakukan pemesanan, customer akan memberikan informasi terkait pemesanan. Informasi tersebut diantaranya yakni jumlah produk yang dipesan dan tanggal pengantaran produk yang dipesan. Yang kedua, planning. Setelah pemesanan diterima oleh produsen, tim atau departemen perencanaan akan membuat perencanaan mengenai produksi produk yang diminta. Selain perencanaan produksi, tim perencanaan juga bertanggung jawab terhadap persiapan kebutuhan bahan baku yang diperlukan. Yang ketiga, purchasing. Tahap ketiga dalam manajemen rantai pasok adalah pembelian bahan baku. Ini dilakukan oleh departemen pembelian setelah menerima rencana produksi yang dilakukan departemen perencanaan. Pada tahap ini, departemen pembelian akan menghubungi pemasok untuk melakukan pembelian bahan baku dan bahan pendukung.
Selain melakukan pembelian, departemen ini juga menentukan tanggal penerimaan bahan dan jumlah bahan baku yang dibeli. Inventory. Jika pesanan bahan baku telah datang, selanjutnya bahan baku tersebut akan dikirim ke pabrik untuk dilakukan pemeriksaan kualitas. Apabila kualitas bahan baku dan jumlahnya telah memenuhi standar, bahan baku tersebut akan disimpan di gudang. Tahap ini disebut inventory. Yang kelima, produksi. Ketika bahan baku diperiksa dan disimpan, nantinya bahan baku tersebut akan diproses bersama bahan pendukung menjadi bahan jadi yang dipesan oleh customer. Setelah selesai diproduksi, bahan baku yang telah menjadi bahan jadi akan kembali disimpan ke gudang. Nantinya produk tersebut akan dikirim kepada customer. Yang keenam, pengirim. Tahap ini bagian terakhir dari manajemen rantai pasok. Pada tahap ini, produk yang disimpan di gudang akan dikirimkan kepada customer sesuai tanggal pengiriman yang diminta. Kurir akan memastikan bahwa produk telah sampai ke tangan customer dengan sempurna. Tujuan pemanfaatan chain supply management dalam bisnis. Pemanfaatan manajemen rantai pasok dalam bisnis memiliki beberapa tujuan, diantaranya yang pertama, menjaga kerjasama di rangkaian jaringan perusahaan. Kerjasama merupakan kunci utama keberhasilan sebuah perusahaan. Tanpa adanya kerjasama yang baik, maka di tubuh perusahaan akan terjadi chaos atau kekacauan. Yang kedua, kepuasan customer atau pelanggan. Sebuah perusahaan tidak akan mampu berjalan tanpa adanya pelanggan. Oleh karena itu, kepuasan pelanggan harus dijaga atau bahkan ditingkatkan. Manajemen rantai pasok yang benar membantu perusahaan menjaga kepuasan pelanggan karena produk biasa ke tangan pelanggan dengan tepat waktu dan kualitas yang memuaskan. Ketiga, mencapai efisiensi biaya di seluruh sistem dan tahap. Dengan menerapkan manajemen rantai pasok, diharapkan perusahaan bisa menggunakan dana yang tersedia dengan lebih efisien tanpa terjadi pemborosan karena pembelian barang yang tidak perlu. Melalui penerapan manajemen rantai pasok juga diharapkan proses transportasi dan distribusi menjadi lebih efektif dan efisien. Yang keempat, memenangkan persaingan pasar. Penerapan SCM juga bertujuan agar perusahaan dapat memenangkan atau mempertahankan persaingan pasar. Hal ini bisa dilakukan jika rantai pasokan menyediakan produk yang murah, berkualitas, dan bervariasi. Strategi supply chain management. Supply chain management merupakan salah satu indikator daya saing sebuah perusahaan. Manajemen rantai pasok yang dibangun dengan baik menandakan bahwa daya saing perusahaan tersebut juga tinggi. Untuk membangun manajemen rantai pasok yang baik, terdapat dua strategi yang bisa dijalankan. Strategi yang pertama ialah membangun sebuah hubungan dengan pemasok bahan baku. Tidak hanya pelanggan, pemasok merupakan bagian mata rantai yang penting dalam manajemen rantai pasok. Hubungan mitra yang baik bisa menjamin kesuksesan mata rantai yang lain. Salah satu cara membangun hubungan yang baik dengan pemasok bahan baku adalah dengan tidak memilih terlalu banyak pemasok. Lalu fokuskan pada pemasok yang memiliki banyak keunggulan sehingga perusahaan tidak merugi. Sekian bacaan dari materi Chain Supply Management. Saya ucapkan terima kasih.